Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada dan pemirsa Surau TV, kurang lebih sekitar 8 atau 9 hari Ramadan telah kita jalani ya sahabat muslim. Nah, setiap malam mungkin kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran lebih lama kita dengarkan di masjid dari bulan-bulan sebelumnya. Ini merupakan pertanda dari salat tarawih ditegakkan, syiar Ramadan ditegakkan. Kita tahu bahwasanya dalam setiap pekerjaan itu perlu yang namanya evaluasi nih sahabat muslim. Nah, terlebih di bulan Ramadan kali ini, hal yang sangat perlu kita evaluasi adalah bagaimana sih ibadah kita selama bulan Ramadan. Kurang lebih 8 hari Ramadan telah kita jalani. Apakah sesuai dengan tuntunan agama kita? Apakah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya satu persatu dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz dalam tema evaluasi tengah semester Ramadan bersama guru kita yakni Al-Ustadz Abdurrahman Ad-Divi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum Habib. Barakallah Ustaz. Ustaz, sekarang kan kita sudah kurang lebih 7 atau 8 hari melaksanakan Ramadan ya Ustaz. Iya. Mungkin pemirsa nanti menyaksikan program ini berada di tanggal 8 Ramadan insyaallah. Nah, dari beberapa hari ini Ustaz, lebih dari 1 minggu ini, apa saja sih Ustaz hal-hal yang perlu untuk kita evaluasi Ustaz selama kita menjalani Ramadan untuk fase-fase awal ini Ustaz? Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Habib. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, kita ucapkan terima kasih kepada host kita Habibur Rahman yang sudah membuka acara terkait dengan pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana evaluasi kita setelah 7 hari atau 8 hari Ramadan kita lalui. Maka kita mesti ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis yang pertama, barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Begitu pula barang siapa yang mendirikan malam hari di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu.
Maka dari itu para pemirsa dan sahabat muslim semua dimanapun berada, yang perlu kita evaluasi ada 2 ibadah. Yang pertama adalah ibadah siam di siang hari, kemudian yang kedua ibadah qiyam. Bagaimana puasa kita selama beberapa hari yang sudah kita lalui. Kemudian bagaimana juga sholat tarawih kita, karena itu juga bagian dari qiyam yang sudah kita lalui. Apakah puasa yang kita lalui adalah puasa yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Seperti apa puasa yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Adalah puasa yaitu bukan hanya mempuasakan perut kita, lidah kita dari rasa yang bersifat hakiki seperti air minum atau makanan, tapi juga kita mempuasakan pendengaran kita dari hal-hal yang haram. Kemudian juga kita mempuasakan penglihatan kita dari melihat yang haram. Kemudian kita mempuasakan hawa nafsu kita dari perkara yang haram. Apabila di bulan selain Ramadan saja kita harus mempuasakan hal itu semua, maka hal ini lebih ditekankan di bulan Ramadan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi", barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, dia puasa tapi berkata dusta juga. Kemudian enggak mau meninggalkan perbuatan dusta. Maka kata Nabi kita alaihi salatu wasalam, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya dia puasa meninggalkan makan dan minum, Allah enggak butuh. Kalau dia tidak meninggalkan perkataan yang dusta, tidak juga meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Maka dari itu kata para ulama kita, idza sumta, kalau engkau puasa, fal yasum sam'uka, hendaknya pendengaranmu juga berpuasa. Wal yasum basaruk, penglihatanmu juga berpuasa. Wal yasum lisanuk, dan lisanmu juga berpuasa. Jadi kita mesti evaluasi puasa yang sudah kita jalani beberapa hari kemarin itu apakah hanya puasa perut saja atau sudah semuanya kita puasakan, khususnya hawa nafsu kita. Karena walaupun itu tidak membatalkan puasa, tapi itu bisa merusak puasa kita. Maka dari itu hal yang paling perlu kita evaluasi adalah, sudahkah puasa kita seperti yang diinginkan Nabi, imanan wahtisaban. Kalau sudah, maka bersyukurlah kita, alhamdulillah. Kalau belum, ingat perkataan ulama, Hasan Basri rahimahullah mengatakan, kata beliau, ahsin fima baqiya yughfar laka fima madha. Perbaikilah yang tersisa, Allah nanti akan tutup yang telah berlalu. Jadi mungkin 7 hari kemarin, 8 hari kemarin, berapa hari kemarin kita berpuasa, mungkin kita sia-sia puasa kita. Maksudnya ada hal-hal yang tidak kita perhatikan dari adab-adabnya. Maka kata para ulama kita, perbaiki di waktu yang tersisa. Maka nanti Allah akan tutup yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu insya Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Ini mungkin yang perlu kita evaluasi Habib. Ya. Ibadah qiyam tadi, Ustaz. Ya. Nah, mungkin ada di satu daerah, Ustaz, setiap tahunnya terjadi seperti ini, Ya. Ustaz. Ada istilahnya sholat tarawih patas, Ustaz. Salat Tarawih patas. Ya. Nah, di mana sholat tarawih ini rakaatnya 23, Ustaz. Selesai dalam waktu 7 menit, Ustaz. Subhanallah. Ini bagaimana sih, Ustaz, penanganan Ya. syariat terhadap hal ini? Baik, para pemirsa dan sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Ya, dan juga lebih penting lagi mengetahui jawabannya. Nah, Ustaz. Bahwasanya di antara rukun salat itu adalah tumaninah, Tumaninah. ya kan? Ada seorang lelaki salat dan Nabi lihat salatnya tidak benar. Hadis ini masyhur, di dalam Bukhari Muslim ada. Kemudian Nabi katakan kepada lelaki tadi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat, ulangi salat engkau
karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kenapa? Karena dia sholatnya rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, tidak tumanina dia sholat. Maka kata Nabi, ulangi kembali sholat kalian, sholat engkau. Sampai 3 kali dia demikian. Kemudian apa kata laki-laki ini? Hampir dia putus asa. Apa katanya? Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan yang hak wahai Rasulullah. Ana la uhsinu ghairah. Ana la uhsinu ghairah. Saya enggak bisa lagi seperti apa salat yang baik itu wahai Nabi. Fa'allimni, kalau begitu ajarkan saya. Kemudian Nabi ajarkan bagaimana tata cara salat yang benar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau engkau mau salat, sudah berdiri mau salat, maka takbirlah. Kemudian setelah takbir kata Nabi, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian ruku'lah engkau setelah engkau salat bertakbir, ketika engkau salat bertakbir, baca Al-Fatihah, kemudian engkau ruku' sampai tenang, tumakninah, engkau ruku', sumarfa' hatta mu'tadilan. Kemudian bangkitlah engkau dari ruku' sampai engkau berdiri dengan sempurna. Masjud kata Nabi Muhammad SAW hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai engkau tenang. Jadi tumanina itu adalah rukun di semua gerakan salat. Nah, sekarang 23 rakaat. 23 rakaat. 7 menit. Nah, kira-kira Habib itu tumanina atau tidak itu? Jelas enggak. Jelas tidak tumanina kan? Jadi 23 rakaat tidak tumanina. Kalau tidak tumanina berarti salatnya tidak sah. Kita katakan bahwa menilai ibadah itu ditinjau dari 2 hal. Yang pertama dinilai dari sah atau tidaknya. Yang kedua ibadah itu ditinjau dari diterima atau tidaknya. Baik, ada ibadah yang sah belum tentu diterima. Ada ibadah tidak sah pasti nggak diterima, ya kan? Nah sekarang ada orang sholatnya 23 rakaat 7 menit, jawabannya tidak sah kan? Kalau tidak sah sama dengan tidak diterima. Karena tidak tumaninah, syaratnya tidak terpenuhi, seperti itu. Tapi kalau ada orang sholatnya 23 rakaat, dia tenang, rukun-rukun lain dia perhatikan, maka sah insya Allah. Tapi diterimakah? Nah ini kita tidak bisa menilai. Karena sah dan diterima itu beda dari sisi yang menilai. Kalau sah yang menilai kita bisa menilai. Semua kita bisa menilai sah atau tidaknya ibadah seseorang, insya Allah. Adapun diterima atau tidaknya terima ibadah seseorang, yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan karena tidak tumaninah sama dengan tidak sah, karena tidak sah sama dengan tidak diterima. Ya. Jadi bagaimana nih Ustaz, nasihat untuk mungkin kaum muslimin yang pernah melaksanakannya, mungkin karena tertarik bahwa sholatnya begitu cepat begitu saja. Dalam artian cepat selesai, gitu. Sangat banyak aktivitas mungkin dilakukan di rumah begitu Ustaz. Mungkin nasihatnya sedikit Ustaz. Baik, nasihat untuk kaum muslimin semua, para pemirsa rahimakumullah adalah yang pertama kita harus paham apa itu makna salat tarawih. Salat tarawih itu dari kata tarwih. Dari kata tarwihah, artinya istirahat. Jadi tarawih itu adalah istirahat yang banyak gitu. Jadi setiap 2 rakaat kita istirahat. Bahkan salatnya pun menikmati gitu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat tarawihnya sampai waktu sahur. Sampai sahur ya? Sampai sahur beliau. Kalau kita mau ikut itu mungkin kita juga nggak bisa ya. Mungkin di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin salat itu mungkin sampai jam 10, sampai jam 12 paling lama. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat salat itu sampai waktu sahur masuk. Salat tarawihnya, qiyamnya. Kalau kita kan ceramah agama lebih lama. Mestinya ceramah agama itu kalaupun ada itu hanya selingan saja. Jadi nasihat buat kaum muslimin semua adalah yang pertama kita cari apa gitu. Dalam ibadah kita cari kuantitas atau kualitas. Kalau kita cari kuantitasnya kita dapat. Tapi kualitasnya kita nggak dapat. Karena yang paling diperlukan itu bukan banyaknya ibadah, tapi adalah kualitasnya ibadah. Kualitas ya, Khususnya itu ibadah sunnah.
Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah yang hendaknya kita baca setiap sebelum kita salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ujungnya apa? Wa husni ibadatik. Bukan wa kasrati ibadatik. Bukan banyaknya ibadah kepada engkau, tapi baiknya ibadahku kepada engkau wahai Allah. Jadi banyak ibadah itu bagus, tapi akan lebih bagus itu banyak disertai dengan baik. Itu Beb. Masya Ya. Allah. Ustaz, masih terkait dengan sholat tarawih nih Ustaz. Terkadang kita temukan bahwa di satu masjid, antara satu masjid dengan masjid Iya. lainnya itu ada perbedaan seperti melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian yang satunya 4 rakaat, ada yang jumlahnya 11, Iya. ada yang 23 Ustaz. Bagaimana Ustaz penjelasan terkait dengan perbedaan ini Ustaz? Baik. Nah, Ustaz. Ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, ulama yang sangat masyhur di Arab Saudi. Sangat kuat hafalannya, sangat alim beliau Masya Allah, dan sangat rendah hati. Beliau mengatakan bahwa metode salat tarawih itu ada 3. Yang pertama kata beliau metode nabawiyah, tariqah nabawiyah. Yang kedua cara salat tarawih itu adalah tariqah salafiyah. Dan yang ketiga adalah kata beliau tariqah khalafiyah. Jadi metode ada 3. Ada metode Nabi, ada metode para sahabat, ada metode orang zaman sekarang. Nah, metode Nabi seperti apa? Sallallahu alaihi wasallam. Metode Nabi salat tarawihnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 itu. Dan bacanya panjang. Panjang Ustaz. Bacanya sangat panjang. Jangan tanya kata Aisyah, la tas'al, kata Aisyah kepada para sahabat, la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya betapa panjangnya baca Nabi dan baiknya baca Nabi. Jadi kalau ingin ikut cara Nabi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat, dan bacanya panjang. Mungkin zaman sekarang panjangnya itu 1 juz kan? Kalau zaman dulu panjangnya sampai sahur. Gitu. Jadi kalau mau ikut metode Nabi persis mungkin kita nggak bisa. Tapi mendekati mungkin bisa. Yang kedua metode sahabat. Metode sahabat kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah adalah salat tarawihnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Jadi 20 rakaat itu tidak masalah insyaallah. Yang penting bacaannya tidak terburu-buru dan bacanya pendek-pendek memang seperti yang ada di Haram Nabawi dan Haram Makkah. Itu metode sahabat yang dipakai. 1 juz. 1 juz. 1 juz kan? Berarti kalau metode sahabat 1 juz, metode Nabi harusnya lebih dari 1 juz. Nah, kalau ada orang mengatakan 20 rakaat itu keliru, mungkin dia belum membaca keterangan-keterangan ulama kita di dalam buku-buku fikih. Bisa nanti dibaca juga tentang salat tarawih di dalam kitab Syekh Al-Utsaimin namanya Asy-Syarhul Mumti'. Jadi 20 rakaat itu tidak masalah. Yang penting bacaannya tidak terburu-buru. Tapi kalau 20 rakaat buru-buru ini nggak boleh juga. Dan yang ketiga metode orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu seperti apa bacaannya? Bacaannya pendek, rakaatnya sedikit. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari 3 metode tadi, metode terbaik adalah metode Nabi. Rakaatnya sedikit, bacanya panjang. Metode kedua adalah metode sahabat. Bacaannya sedikit, rakaatnya banyak. Metode ketiga adalah metode kita. Bacaannya sedikit, dari Ad-Duha sampai An-Nas, kebanyakan kita kan, atau Al-Kautsar sampai At-Takatsur sampai An-Nas, kemudian rakaatnya sedikit. Jadi kalau ditanya mana paling baik, 2 metode ini paling baik tentunya. Bukan metode kita. Bukan metode khalaf, tapi metode Nabi atau metode salaf. Maka dari itu fokus kita dengan jumlah dan kalau kita ingin banyak jumlah rakaat salat tarawih, maka sedikitkan bacaannya. Tidak banyak juz yang kita baca. Tapi kalau kita ingin memperbanyak juz yang kita baca, maka sedikitkan jumlah rakaatnya. Ini juga difatwakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah.
Nah, maksudnya dengan sholat tarawih Ustaz, materi kita. Eh, Seandainya seorang imam di sholat tarawih itu, imam di sholat tarawih itu membaca Al-Qur'annya dengan melihat mushaf itu bagaimana Ustaz? boleh. Boleh Ustaz? Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, maksudnya mengimami sholat tarawih atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya dengan melihat mushaf itu boleh. Boleh. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Tidak boleh. Ustaz. Iya. Nah, terkait salah satu fenomena nih Ustaz. Terkadang subuh di bulan Ramadan itu Ustaz Iya, merupakan godaan paling besar Ustaz. iya, Bagi kaum muslimin. iya. Apalagi setelah sholat subuh, tidur setelah subuh itu Ustaz. Yang mana sering dari kita atau kebanyakan atau sebagian ya Ustaz, setelah subuh itu sangat enak nih buat tidur gitu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz kiat untuk tidak tertidur Ustaz setelah subuh nih Ustaz? Mungkin nasihatnya dari Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Nasihat buat sahabat muslim, para pemuda dan kaum muslimin semua pemirsa Surau TV adalah yang pertama, ingat bahwasanya kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah musim ketaatan. Kalau bisa tidak ada waktu yang kita biarkan lewat begitu saja. Apalagi setelah subuh. Setelah subuh ini, setelah subuh sejenak atau sebelum subuh, itu adalah waktu-waktu emas. Maka sangat-sangat rugi kita kalau kita sia-siakan waktu emas tersebut. Apalagi kita di bulan Ramadan kan. Oleh karena itu, yang pertama kita ingat, kita ini sedang berada di bulan ketaatan. Yang mana belum tentu kita kembali mengulang kesempatan itu. Mungkin karena kita dicabut oleh Allah nyawa kita sebelum datang bulan Ramadan, atau kita belum memaksimalkan bulan Ramadan. Maka dari itu hendaknya kita jangan tidur. Walaupun sebenarnya hukum asalnya tidak ada masalah tidur. Sebenarnya hukum asal ya. Nah, Ustaz. Hukum asalnya tidak ada masalah, meskipun sebagian salaf menganggap itu makruh. Sebagaimana Urwah bin Az-Zubair, termasuk juga Az-Zubair bin Awam, beliau menganggap makruh tidur setelah sholat subuh. Kalau memang mengharuskan kita tidur setelah subuh, maka hendaknya kita bersubuh itu zikir dulu di masjid. Kemudian sabar, tahan mata. Karena jarak subuh dengan syuruk kan kira-kira 1 jam kurang. Jadi sabar, kita tahan mata. Kemudian kita zikir pagi petang, baca Al-Quran kita. Nanti kalau udah syuruk kita sholat 2 rakaat. Mau tidur ya ala kadarnya tidak masalah insyaallah. Tapi kalau bisa kesempatan di bulan Ramadan itu jangan kita lewatkan begitu saja. Jadi kita anggap Ramadan yang kita sedang lakukan ini adalah Ramadan terakhir kali. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya. Nah, kalau fenomenanya tidur sebelum subuh nih, Ustaz. Yeah. Sebelum subuh nih, Ustaz. Yeah. Terkadang kan sebagian keluarga di kaum muslimin itu melaksanakan sahurnya terlalu cepat, Ustaz. Iya, iya. Apakah itu jam 3? Ya, betul. Kemudian makan menjelang jam 4. Sedangkan subuh itu waktunya sekitar jam 5 ya, Ustaz ya? Yeah. Sekitar jam 5. Nah, fenomena seperti ini bagaimana nih, Ustaz? Iya. Seharusnya sahur itu, Ustaz. Baik, pertama di antara efek negatif dari sahur yang dipercepat adalah itu dia, tidur sebelum subuh. Akhirnya subuhnya lewat. Padahal sunnahnya sahur itu diakhirkan. Hadisnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW itu makan sahur adalah qadra 50 ayah. Kira-kira jarak Nabi makan sahur dengan waktu azan masuk, waktu subuh masuk, fajar kedua maksudnya, adalah kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. 50 ayat bacaan Al-Quran itu kurang lebih 15 menit. 15 menit. Berarti paling afdolnya itu kita 15 menit makan sahurnya sebelum azan masuk. Sebelum subuh masuk gitu. Adapun makan jam 3, makan jam 4, makan sahur jam 3 atau jam 4, ini tentu menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu usahakan kepada para keluarga muslim dimanapun berada, kalau kita sudah bangun jam 3, jangan makan sahur dulu. Nah, tapi kita isi dulu mungkin dengan mendengarkan kajian, atau mungkin dengan sholat itu lebih bagus. Kemudian dengan membaca Al-Quranul Karim dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nanti setelah 20 menit sebelum waktu subuh masuk atau 15 menit, mungkin baru kita mulai makan. Nah, Masya Allah.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustaz Wa iyyakum. kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz dimanapun berada. Itulah nasihat dari guru kita Ustaz Abdurrahman Adifi Al-Syafidullah Ta'ala, yang mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini bisa kita amalkan ya. Dan tentunya dengan berilmu ya Ustaz Ya, dengan benar. berilmu kemudian melaksanakan ilmu yang telah kita miliki ini, mudah-mudahan menjadi peningkat amal ibadah kita dalam Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab kita untuk menggapai takwa di akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri program kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu Afwan wa khairan. iyyakum. Habib. Insyaallah.